Perang Badar II atau dikenal juga sebagai Perang Badar Al-Maw'id adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 4 Hijriah. Meskipun tidak berakhir dengan pertempuran, kejadian ini menunjukkan kecerdikan dan kepemimpinan Rasulullah dalam menghadapi musuh tanpa harus mengorbankan nyawa. Peristiwa ini juga melibatkan konversi salah seorang tokoh Quraisy atau masuk Islamnya salah seorang tokoh Quraisy yang memberikan informasi penting kepada umat Islam yang pada akhirnya mempengaruhi jalannya peristiwa ini. Janji Abu Sufyan dan Nabi Muhammad untuk bertemu kembali di Badar setahun kemudian. Berawal dari peristiwa Perang Uhud setelah pertempuran yang berakhir dengan mundurnya pasukan Muslim, Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dengan penuh percaya diri menantang Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk bertemu kembali di medan perang, tepatnya di Badar setahun kemudian. Tantangan ini bukan hanya sekadar ucapan kosong, tetapi merupakan upaya Abu Sufyan untuk menebus kekalahan Quraisy di Perang Badar pertama dan menghapus rasa malu yang mereka derita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tantangan tersebut. Beliau menyiapkan kaum muslimin untuk menghadapi pertempuran ini dengan keyakinan dan strategi yang matang. Badar dipilih sebagai lokasi karena merupakan tempat bersejarah di mana kaum muslimin meraih kemenangan besar sebelumnya, sehingga memiliki makna simbolis yang mendalam. Kisah orang kafir yang masuk Islam dan mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan menuju pertemuan yang direncanakan di Badar, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah dinamika pertempuran. Seorang tokoh Quraisy yang sebelumnya kafir memutuskan untuk masuk Islam. Menurut riwayat dalam Sirah Ibnu Hisham, orang tersebut adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i. Nu'aim bin Mas'ud datang kepada Rasulullah dengan memberitahukan rencana Quraisy. Dia mengungkapkan bahwa meskipun Quraisy berencana untuk memenuhi janji mereka bertemu di Badar, mereka sebenarnya diliputi rasa takut dan keraguan. Mereka khawatir akan mengalami kekalahan kedua yang lebih memalukan daripada yang terjadi di Badar pertama. Informasi ini menjadi sangat berharga bagi kaum muslimin karena menunjukkan bahwa moral musuh tidak setinggi yang mereka klaim. Nabi mengutus orang tersebut untuk menakut-nakuti kafir Quraisy hingga mereka membubarkan diri tanpa terjadi pertempuran. Mengetahui kondisi mental pasukan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan informasi ini dengan bijaksana. Beliau mengutus Nu'aim bin Mas'ud untuk kembali ke pihak Quraisy dan menyebarkan berita yang semakin memperparah ketakutan mereka. Dalam Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan Nu'aim untuk menakut-nakuti pasukan Quraisy dengan menyebarkan desas-desus tentang kekuatan besar kaum muslimin dan kesiapan mereka untuk berperang. Nu'aim berhasil menjalankan misinya dengan baik. Pasukan Quraisy yang sudah dipenuhi keraguan semakin merasa tidak yakin akan kemenangan mereka. Berita yang disebarkan oleh Nu'aim menyebabkan kebingungan dan ketakutan di kalangan Quraisy, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mereka bertemu kaum muslimin di Badar. Kejadian Perang Badar II yang tidak pernah terjadi, namun menunjukkan strategi dan kepemimpinan Rasulullah. Pada akhirnya pasukan Quraisy membubarkan diri tanpa terjadi pertempuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan Muslim tetap melanjutkan perjalanan mereka ke Badar sesuai perjanjian. Mereka menunggu di sana selama beberapa hari, siap untuk bertempur jika diperlukan. Namun ketika tidak ada tanda-tanda kehadiran pasukan Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk kembali ke Madinah. Meskipun Perang Badar II tidak berakhir dengan pertempuran, peristiwa ini merupakan bukti kecerdikan strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mampu memenangkan pertempuran tanpa harus mengangkat senjata, dengan memanfaatkan informasi dan kelemahan musuh secara efektif. Dalam Sirah Ibnu Hisham, peristiwa ini diakui sebagai salah satu contoh terbaik dari kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menghindari pertumpahan darah dengan tetap menjaga kehormatan umat Islam dan menegaskan posisi mereka di hadapan Quraisy.
Perang Badar II mengajarkan kita banyak hal tentang kepemimpinan, strategi, dan kebijaksanaan. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu harus diraih melalui pertempuran fisik, tetapi bisa juga melalui kecerdasan dalam memanfaatkan situasi dan informasi. Peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana kekuatan iman dan ketenangan dalam menghadapi musuh dapat menggoyahkan moral mereka tanpa harus terlibat dalam pertempuran. Selain itu, masuk Islamnya Nu'aim bin Mas'ud menjadi pengingat bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan dari kalangan musuh. Dan ketika seorang muslim menggunakan keimanannya untuk membantu saudara-saudaranya seperti yang dilakukan Nu'aim, hasilnya bisa sangat signifikan bagi perjuangan umat Islam. Perang Badar II adalah contoh betapa luar biasanya Rasulullah dalam memimpin umat Islam, menggabungkan kekuatan iman dengan strategi yang cerdas, sehingga menghasilkan kemenangan tanpa perlu ada pertempuran. Pelajaran dari kekalahan di Perang Uhud pentingnya ketaatan dan kedisiplinan. Perang Uhud memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya ketaatan dan disiplin dalam perjuangan. Dalam kitab Sirah Ibnu Hisham dijelaskan bahwa kekalahan umat Islam di Uhud sebagian besar disebabkan oleh ketidaktaatan sebagian pasukan terhadap perintah Rasulullah SAW. Para pemanah yang ditempatkan di bukit untuk menjaga posisi strategis diperintahkan untuk tidak meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi. Namun ketika mereka melihat pasukan muslim lainnya mengumpulkan harta rampasan perang, banyak dari mereka tergoda dan meninggalkan posisinya. Ketidaktaatan ini menyebabkan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil memutar balik dan menyerang dari belakang. Dampak dari ketidaktaatan ini sangat besar, dan umat Islam kehilangan banyak sahabat penting, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Peristiwa ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa dalam setiap perjuangan, ketaatan kepada pemimpin dan disiplin dalam menjalankan tugas adalah kunci untuk meraih kemenangan. Dalam Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir disebutkan bahwa kekalahan di Uhud menjadi momen refleksi bagi kaum muslimin. Mereka menyadari bahwa kemenangan di Badar sebelumnya membuat mereka merasa terlalu percaya diri. Dan Uhud menjadi pengingat bahwa kemenangan sejati hanya bisa diraih dengan kepatuhan total kepada Allah dan Rasul-Nya. Kekuatan iman para sahabat dalam menghadapi cobaan dan menjaga keutuhan umat. Meskipun perang Uhud berakhir dengan kekalahan taktis bagi umat Islam, kekuatan iman para sahabat tetap teguh. Mereka tidak menyerah atau kehilangan harapan. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya segera menyusun kembali barisan mereka dan bertahan di Bukit Uhud. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa setelah pertempuran, meskipun terluka parah, Rasulullah SAW menginstruksikan para sahabat untuk bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan dari Quraisy, dan mereka menjawab panggilan tersebut dengan penuh keberanian. Kekuatan iman inilah yang menjaga keutuhan umat Islam di saat-saat kritis. Mereka tidak hanya harus menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga cobaan internal, seperti rasa kecewa dan kesedihan karena kehilangan sahabat-sahabat terdekat. Namun dengan kekuatan iman dan tekad yang kuat, umat Islam berhasil menjaga persatuan mereka dan terus berjuang di jalan Allah. Strategi dan kepemimpinan Rasulullah dalam menghadapi musuh. Rasulullah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dalam menghadapi musuh, baik di Perang Uhud maupun dalam Perang Badar II. Di Uhud, meskipun situasi menjadi sulit setelah serangan balik Quraisy, Rasulullah tetap memimpin pasukannya dengan bijaksana. Beliau tidak membiarkan kekalahan sementara merusak moral pasukan. Beliau segera mengambil tindakan untuk memastikan keselamatan pasukan yang tersisa. Setelah Uhud, Rasulullah juga menunjukkan kecerdikan strateginya dalam Perang Badar II. Mengetahui kondisi mental pasukan Quraisy yang dilanda keraguan, beliau menggunakan informasi ini untuk melemahkan musuh tanpa harus terlibat dalam pertempuran. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwa dengan mengirimkan Nu'aim bin Mas'ud untuk menyebarkan berita yang memperkuat ketakutan Quraisy, Rasulullah berhasil membubarkan pasukan musuh tanpa harus mengorbankan nyawa kaum muslimin.
Pentingnya persiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman. Peristiwa-peristiwa ini juga menegaskan pentingnya persiapan dan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman. Kekalahan di Uhud mengajarkan umat Islam bahwa meskipun mereka telah memenangkan pertempuran sebelumnya, mereka tidak boleh lengah. Persiapan yang matang dan kewaspadaan tinggi adalah kunci untuk menghadapi musuh yang selalu mencari celah untuk menyerang. Rasulullah juga menekankan pentingnya menjaga semangat juang dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Quraisy. Dalam kitab Al-Maghazi karya Al-Waqidi, dijelaskan bahwa setelah perang Uhud, Rasulullah terus memantau pergerakan musuh dan memastikan bahwa pasukan muslim selalu siap untuk menghadapi ancaman yang datang. Umat Islam sebenarnya menang. Perspektif kemenangan dalam perang Uhud dan Badar II. Meskipun secara taktis mengalami kekalahan di perang Uhud, umat Islam sebenarnya tidak dikalahkan sepenuhnya. Mereka berhasil mempertahankan posisi mereka di Bukit Uhud dan menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Ketika pasukan Quraisy akhirnya mundur, mereka tidak mampu menghancurkan umat Islam secara total, yang menunjukkan bahwa kaum muslimin tetap bertahan meskipun dalam kondisi sulit. Lebih jauh lagi, kemenangan sebenarnya dapat dilihat dalam perang Badar II, di mana meskipun tidak terjadi pertempuran fisik, kemenangan moral dan psikologis berada di tangan umat Islam dengan strategi yang cerdas dan kepemimpinan yang kuat. Rasulullah berhasil membuat pasukan Quraisy mundur tanpa bertempur. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam tidak hanya terletak pada senjata, tetapi juga pada iman, strategi dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa peristiwa Badar II menjadi bukti nyata bahwa kekuatan iman dan strategi yang tepat dapat mengalahkan musuh tanpa perlu pertempuran fisik. Kekalahan Quraisy sebelum perang dimulai menunjukkan bahwa kekuatan spiritual umat Islam telah menggentarkan musuh mereka. Perang Uhud dan Badar II memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam, dari pentingnya ketaatan dan disiplin, kekuatan iman dalam menghadapi cobaan, hingga strategi kepemimpinan Rasulullah yang luar biasa. Semua ini menjadi landasan bagi keberhasilan umat Islam di masa-masa selanjutnya. Meskipun ada momen kekalahan dan kesulitan, kemenangan sejati umat Islam terletak pada kemampuan mereka untuk bertahan, belajar dari kekalahan, dan terus maju dengan kekuatan iman yang tak tergoyahkan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap ujian ada hikmah yang dapat dipetik, dan dengan persiapan yang matang, kewaspadaan yang tinggi, serta kepemimpinan yang cerdas, umat Islam mampu menghadapi setiap ancaman dan meraih kemenangan, baik secara fisik maupun spiritual. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.